Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari. Di video kali ini kita akan membahas tentang AVL tree. Apa itu AVL tree? AVL tree itu adalah sebuah binary search tree sebenarnya, tapi yang mempunyai kemampuan self-balance. Di mana artinya dia akan berusaha untuk membalancekan atau menyeimbangkan anak kiri dan kanannya. Aturannya dia adalah sebagai berikut. Perbedaan tinggi, perbedaan height dari anak kiri dan anak kanannya tidak boleh lebih dari 1 untuk semua node. Jadi untuk setiap nodes-nya itu akan dihitung apakah height dari anak kirinya dan anak kanannya itu perbedaannya lebih dari 1 atau enggak. Kalau lebih dari 1, maka dia akan berusaha untuk membalancekan diri. Dari definisi di atas, maka ada 2 tree ini nih. Bisakah Anda mencari tahu manakah tree yang AVL tree, mana yang bukan? Oke, jika Anda menjawab yang kanan, maka Anda salah, teman-teman. Yang kanan itu bukan AVL tree. Yang kiri adalah yang AVL tree. Kenapa yang kanan bukan AVL tree? Dapat Anda lihat, node 8, kirinya itu memiliki 2 head. Jadi, anak kirinya node 8, itu head-nya 2. Si 5 itu head-nya 2. Tapi anak kanannya 8, head-nya adalah 0. 11 itu adalah 0. Jadi antara 2 dan 0 itu lebih dari 1. Itulah yang menyebabkan si tree di kanan bukan AVL tree. Lalu kenapa sih AVL tree dibutuhkan? Nah, kalau Anda sudah menonton video yang sebelumnya di binary search tree, maka Anda pasti sudah tahu bahwa kompleksitas dari sebuah binary tree itu sebenarnya adalah big O height. Dengan AVL tree ini berusaha membalancekan height kiri dan kanannya, pastinya height-nya akan lebih pendek. Dan itu artinya apa? Kompleksitas dari operasi-operasi dari tree ini akan lebih cepat. Di dalam insertion, maka kita akan men-twist algoritma insertion dari BST dengan melakukan left rotation atau right rotation. Nah, rotasi ini dipastikan tidak akan melanggar properti dari binary search tree, yaitu key kiri lebih kecil daripada key-nya node dan key-nya node lebih kecil daripada key-nya anak kanan. Mari kita lihat algoritma dari insertion AVL tree. Step pertama dari algoritmanya adalah sebenarnya kita perform aja insertion seperti biasa BST gitu ya. Lalu kemudian kita anggap yang diinsert itu adalah W. Oke. Nah, dari W kita akan travel up sampai kita menemukan nodes yang tidak balance. Oke, kita akan travel up sampai kita menemukan nodes yang tidak balance. Node itu yang tidak balance itu kita sebut Z. Nah, Z pasti punya anak. Anaknya Z yang dilewati path antara W ke Z, kita sebut Y. Anaknya Y yang dilewati path dari W sampai Z akan dinamakan X. Oke, jadi kita akan main 2 itu aja. 2 level, gitu ya. Z punya anak Y punyanya X.
Nah, kemudian kita akan melakukan rotation dengan consider posisi dari Y dan X. Ada 4 kasus. Left-left, left-right, right-right, dan right-left. Apa itu left-left? Left-left adalah kasus di mana posisinya Y itu adalah anak kirinya Z. Dan posisinya X itu adalah anak kirinya Y. Gampang. Left-left berarti Y adalah left, X adalah left. Bisa ditebak berarti left-right, Y itu left, tapi X adalah right, anak kanan dari Y. Sementara right-right berarti Y adalah anak kanan dari Z, X adalah anak kanan dari Y. Sementara right-left adalah Y anak kanan dari Z, tapi X adalah anak kiri dari Y. Semoga tidak membingungkan ya, itu cuman menandakan posisinya ada aja. Oke, kita lihat apa yang terjadi jika kasusnya left-left. Jika kasusnya left-left, seperti kita lihat di contoh ini, maka kita akan right rotate si Z. Sehingga Z yang tadinya adalah root dari subtree itu, root dari subtree ya, bukan root dari tree, root dari subtree, maka akan digantikan atau diputar ke kanan, sehingga yang jadi rootnya jadinya adalah si Y. Itu adalah left-left case. Nah, kalau left-right gimana? Kalau left-right, kita akan lakukan 2 kali rotasi. Kita akan left rotate, left-right ya, left rotate si Y, sehingga posisinya Y digantikan sama X. Kemudian kita right rotate si Z, sehingga posisinya Z akan digantikan dengan X. Oke, nah kalau right-right, maka kita akan cuma lakukan 1 kali left rotate terhadap Z. Sehingga sama dengan yang tadi left-left hasilnya, posisinya Z akan digantikan dengan si Y. Sementara sama dengan yang left-right, maka right-left akan kita lakukan 2 operasi. Operasi pertama adalah right rotation terhadap Y. Jadi Y-nya di-rotate ke kanan, sehingga X sekarang yang akan jadi ini, menggantikan posisinya Y. Oke. Kemudian dari sana kita akan left rotate si Z. Sehingga X yang akan menggantikan posisinya si Z. Kita lakukan ini, example ini. Kita coba dengan tree yang sudah ada ini, kita coba masukkan 3. Maka 3 sama seperti binary search tree seperti biasa, maka 3 akan menjadi anak kirinya si 4. Tapi apa yang terjadi ketika dia jadi anak kirinya 4? Si 10 jadi tidak balance. Karena si 10 anak kirinya itu 2, tapi anak kanannya head-nya 0. Sehingga 10 jadi unbalance, 10 jadi set. Nah, 10 jadi set, maka anak kirinya dia, si 5 itu jadi Y, dan si 4 jadi X. Karena dia left-left case-nya, maka kita akan rotate ke kanan 1 kali. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi balance lagi. Dengan 5 itu jadi anaknya si root, ya. Nah, 5 itu anaknya dia, yang kiri itu 1 tingginya, anak yang kanan juga 1. Oke, sementara si root, anak kirinya itu head-nya 2, anak kanannya. Sekarang kita ke operasi penghapusan atau deletion. Operasinya mirip dengan insertion sebenarnya.
Jadi anggap W itu adalah node yang mau di-delete. Maka kita akan perform seperti biasa BST deletion. Nah, setelah itu pasti akan jadi unbalance. Nah, kita cari node yang unbalance tadi. Sama, kita akan tandai dengan Z, lalu anaknya Z yang sesuai dengan patch-nya itu kita akan jadikan dia Y, dan anaknya Y yang dengan patch-nya itu kita akan jadikan X. Lalu kita akan apply juga rotation sesuai dengan kasus tadi, left-left, left-right, right-left, atau right-right, posisi antara Y dan X. Yang terpenting di sini di deletion ini adalah bisa jadi setelah kita reposisi unbalancing satu ini, bisa jadi terjadi unbalance berikutnya. Jadi kita akan naik lagi ke atas. Bisa jadi kayak gitu. Kita akan lihat contoh berikut, ada tree seperti ini, kita akan delete si 32. Nah, perlu dilihat yang kotak-kotak itu artinya 0, teman-teman. Jadi itu bukan node, itu tanda bahwa dia 0. Oke, tanda bahwa dia 0. Nah, kita delete si 32, sehingga 32 parents-nya 32, 17, akhirnya dia tidak punya anak. Oke, jadi head-nya dia jadinya 0. Nah, karena head-nya 0, maka terjadi unbalance di 44. Di mana 44 itu, anak kirinya dia si 17 yang tadi, itu head-nya 0, sementara anak kanannya si 62, itu head-nya adalah 2. Oke, maka 44 itu adalah Z, lalu 62 adalah Y. Oke, karena tadi kalau yang tadi saya bilang bahwa Y-nya ditentukan antara pad W dan Z, tidak demikian di deletion. Oke, jadi 44 itu Z, 32 itu Y, dan 79 adalah X. Maka karena dia right, kita akan putar dia ke kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sekarang root-nya adalah 62. Z itu anaknya si 62. 44 itu anaknya 62. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa 4 kita lihat dulu ya, 44 itu dia punya anak kanan, anak kirinya dia itu adalah 0, dan anak kanannya itu adalah 1. Oke, jadi head-nya adalah masih match. Sementara 62 itu si 44 itu head-nya adalah itu ya, 2, 3 sebenarnya 2 tambah dirinya sendiri. Lalu 70 anak kanannya itu head-nya adalah 1, 2 dengan dirinya sendiri. Gitu ya, sehingga masih match. Nah, sudah imbang. Jadi karena sudah imbang, kita nggak perlu lagi untuk cari. Tapi kalau seandainya ini si 62 itu ternyata masih punya anak, masih punya parent, dia bukan root dari tree, tapi dia hanyalah sub-tree, jadi maka kita perlu cari lagi mana yang unbalance, seperti itu. Demikian video untuk AVL3. Masih ada satu video lagi tentang red black tree. Ini juga adalah salah satu binary search tree yang bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, tapi dengan cara yang berbeda. Kita ketemu di video berikutnya ya. Yuk, dadah.